Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Hantri. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan Ayo Kita Berlatih 1.4, yaitu materi kelas 7. Nah, yang pertama perhatikan taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah, nah perhatikan di sini. Ini antara 1 sampai 2 atau 0 sampai 1, jadi semuanya ini kita bagi dengan 5, jadi sepertinya cocok dengan 5. Perhatikan di sini. Kita lihat misalnya di sini nih. Yang kedua sekian 2, 3, 4. Nah, sekian ini berarti ini 1/5. Ini 2/5, 3/5, 4/5. Nah, sampai sini utuh. 5/5 kan 1. Itu kalau dari 0 sampai dengan 1 di sini. Nah, ini lebihnya. Jadi maksudnya 1 lebih 1/5, 1 lebih 2/5 dan seterusnya. Nah, kalau sampai di 2 berarti ya 1 ditambah 5/5 menjadi 2. Nah, 1/5 berarti kan 1/5 ini. Jadi titik P itu 1/5 itu kita buat per 10. Jadi 1/5 kita buat per 10 berarti kali 2. Maka yang atas juga dikalikan 2. Sehingga hasilnya ada 2/10. Kalau dibuat desimal menjadi 0,2. Sehingga titik itu adalah 1,2. Karena lebih dari 1. Jadi kalau dia di sini berarti ya 2,2 dan seterusnya. Nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Perhatikan di sini 8 menit. Maka kita ubah dulu menjadi detik. Kalau di sini sudah meter sudah sesuai. Yang ditanya berarti tinggal 8 menit ini kita ubah ke detik. 8 menit berapa detik? Nah, kemudian 1 menit itu 60 detik, berarti 8 dikalikan 60. Itu dalam waktu detik. Hasilnya adalah 480 detik. Nah, kemudian perhatikan di sini. Ini seperti yang kemarin di uji kompetensi 1.3. Jadi di sini kilometer ya. Jadi 0 di sini dalam meter. Kemudian di sini 3000 meter. Nah, yang di sini ada berapa meter? Jika di sini 1 detik. Yang di sini 8 menit. Nah, kemudian kita ubah menjadi 480 detik. Sehingga bisa kita tuliskan perbandingannya 3000 meter dibanding 480. Jadi 3000 meter dalam waktu 480 detik. Nah, kalau X meter dalam waktu 1 detik. Ini kita kalikan silang. 480 kalikan X sama dengan 3000 dikalikan 1. Nah, yang dicari itu bukan 480X tapi 1X. Berarti 480X ini kita bagi dengan 480 agar mendapatkan 1X. Jadi tujuannya, jadi ini nanti kita bagi 480 bagi 480. Hasilnya adalah X. Kemudian 3000 dikalikan 1 adalah 3000. Yang sebelah kiri dibagi 480, yang kanan juga dibagi 480. Sehingga hasilnya adalah 6,25.
6,25. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 3, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah, nah perhatikan di sini. Kalau ini sekian, ini kita luruskan sekian. Ini berarti setengah. Kalau ini sampai ini lurus ke sana, jadi ini seperempat, ini yang putih ini seperempat, sekian ini. Maka itu adalah 3/4. Kita tuliskan ya, bentar. Nah, di sini, nah sekian ini berarti yang di sini ini adalah setengahnya. Nah, kalau sekian ini lurus, jadi kita bagi 4, ini kan jadi 4 ini. Yang sekian sampai ini saja berarti ini 3/4. Yang sampai ini adalah 1/4. Nah, yang diarsir ini berarti lebih dari setengah. Kalau setengah kan sekian. Jadi, kalau setengah itu sekian, kalau 3/4 sekian, berarti yang diarsir itu antara setengah sampai dengan 3/4. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml, paling sedikit berapa botol? Nah, ini yang ukuran liter ini kita ubah ke mililiter. Lalu akan kita bagi dengan 250. Itu langkah-langkahnya. Sekarang kita ubah dulu dari liter menjadi mililiter. Perhatikan tingkat-tingkatannya dulu. Di sini liter, desiliter, sentiliter, kemudian bahannya berarti mililiter. Kita lihat naiknya 1, 2, 3. Nah, setiap turun 1 berarti kalikan 10. Turun 2 berarti 100, turun 3 berarti kalikan 1000. Berarti 400 liter itu sama dengan 400 kita kalikan dengan 1000 menjadi mililiter. Sehingga hasilnya adalah 400.000 mililiter. Nah, 400.000 ini kalau dituang ke dalam botol berukuran 250 ml, berarti 400.000 ini kita bagi dengan 250. Nah, ini sudah sama ukurannya, sama-sama mililiter. Sehingga hasilnya adalah ini 400 kita bagi dengan 250. Atau gini, 01 di sini bagi 10 bagi 10, maka 400 kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 16. 16 berarti hasil kalikan 100, 1600. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 5. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi paling kecil yang mana? 1 hari, 20 jam, 1800 menit, 90.000 detik. Kalau yang seperti ini kita ubah ke jam saja, lebih mudah. Perhatikan yang pertama, 1 hari itu adalah 24 jam. Nah, sudah ketemu jamnya. Perhatikan sekarang yang B 20 jam. Yang C 1800 menit ini kita ubah ke jam. Berarti 1800 kita bagi dengan 60, itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah kita bagi 10, ini kita bagi 10, 1. Sehingga tinggal 180 kita bagi 6, hasilnya adalah 30. Berarti 30 jam. Berikutnya 90.000 detik. Nah, yang ini diubah ke jam. Berarti 90.000 kita bagi dengan 60 dikalikan dengan 60. Nah, perhatikan
Ini kita bagi 10, kita bagi 10. Ini kita bagi 10, bagi 10. Kemudian yang 6 kita bagi 3, 2. Ini kita bagi 3, 3. Kemudian yang 6 ini kita bagi 3, 2. Ini kita bagi 3, 1. Sehingga hasilnya adalah 100 jam per 4. Sama dengan 25 jam. Nah, di sini 25 jam. Perhatikan, yang ini 25 jam, ini 30 jam, ini 20 jam, ini 24 jam. Mana yang paling kecil? 20 jam. Nomor 6. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1.10 dan 1.30 adalah, nah, di sini kelebihan menitnya antara 1.10 dan 1.30 adalah 20 menit. Jadi ini 30 dikurangi 10 kan 20, sehingga 20 menit itu kalau dibuat pecahan jam jadi berapa? Sekarang perhatikan di sini 20 menit itu sama dengan dibuat jam ya. Jadi 20 per 60. Hasilnya adalah dibagi 10, dibagi 10. Hasilnya adalah 2 per 6. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 3. Jadi sepertiga jam. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, nah sekarang kita lihat di dalam kelas ini ada berapa siswa? 14, kita tambahkan dengan 16, berarti 30. Kemudian untuk yang laki-laki jumlahnya 16. Berarti 16 per seluruh siswa 30, berarti 16 per 30. Kalau banyaknya anak perempuan berarti 14 per 30. Ini. Nomor 8. Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2 per 3 adalah, nah perhatikan untuk yang ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dibagi 5, diambil 2 bagian, berarti 2 per 5. Jadi yang ini 2 per 5. Kemudian yang B, ini dibagi, ini 1, kalau semua sama segitiga sekian, berarti dibagi sekian. Berarti 1, 2, 3, 4. Dibagi 4, ini diambil 3, berarti 3 per 4. Jadi di sini, ini adalah 3 per 4. Sedangkan yang C di sini tidak ditunjukkan ada berapa bagian. Kalau ini kan tidak sesuai dengan ini. Ini besar, yang ini kecil-kecil. Jadi ini tidak bisa dikatakan 2 per 3 karena yang ini satunya besar. Harusnya sama. Jadi ini ada berapa ini? Ada berapa bagian. Nah, sekarang yang D. Yang D ini kalau bagiannya segitiga seperti ini, berarti di sini kan ada lagi. Berarti 1, 2, 3, 4. Dibagi 4, kemudian ini diambil 2, berarti 2 per 4. Jadi yang D itu adalah 2 per 4 atau sama saja dengan setengah. Untuk yang E itu dibagi 3. Jadi di sini dibagi 3, 1, 2, 3. Kemudian diambil 2 bagian. Maka ini yang dimaksud 2 per 3. Jadi di sini adalah 2 per 3. Jawabannya ada yang E. Nomor 9. Pada pecahan berikut yang ketiganya ekuivalen adalah, nah perhatikan untuk yang A, setengah, 2 per 4, 4 per 6. Setengah dengan 2 per 4 itu sama. Kenapa? Nah ini kalau disederhanakan 2 per 4 itu juga setengah. Kalau 4 per 6, nah sekarang kita tuliskan di sebelahnya ya. Jadi di sini setengah
sama saja dengan, nah perhatikan kalau ini kali 2 jadi 4, yang atas juga kalikan 2, hasilnya 2, berarti ini ekuivalen. Kemudian yang ini misalnya ini dikalikan 2 lagi 4, bawah dikalikan 2 adalah 8. Nah, ini ketiganya adalah ekuivalen. Setengah, 2/4, 4/8 itu ekuivalen. Nah, di sini 4/6 bukan 4/8, berarti tidak. Di sini yang A itu tidak. Sekarang berikutnya. Untuk yang B. Yang B adalah 2/3. Nah, kalau dibuat per 6, berarti yang ini dikalikan 2, 6. Kalikan 2, 4. 4/6. Kemudian kalau ini menjadi per 12, berarti yang bawah ini kalikan 2, yang atas juga dikalikan 2, berarti 8. Nah, untuk yang B ini sesuai. Apakah benar hanya B saja? Perhatikan, 2/5 bagaimana dibuat per 10. Ini dikalikan 2, yang atas juga dikalikan 2, berarti 4. 4/10 sesuai. Kemudian yang ini kalikan 2, berarti 8. Yang ini dikalikan 2, 20. Nah, di sini 50, berarti tidak sesuai. Atau tidak ekuivalen. Yang ketiga ini yang tidak ekuivalen. Jadi kalau yang ini ekuivalen, yang ini yang tidak ekuivalen. Kayak yang tadi yang 4/6 ini yang tidak ekuivalen. Untuk yang D 3/4 dibuat per 6, berarti ini dikalikan 2, kalikan nggak bisa, yang dikalikan 2 adalah 8 ini kalikan 2. Kemudian berarti yang atas juga dikalikan 2, hasilnya 6. Nah, yang ini 4/6 ini, nah ini yang tidak ekuivalen. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 10. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah, nah 0,06 berarti itu 6/100. Sedangkan ini adalah 7/100. Perhatikan. 6/100 dengan 7/100. Bilangan antara 6/100 dan 7/100 berapa? Nah, untuk melihat seperti ini kita akan kesulitan. Maka kita buat per 1000. Jadi kalau yang bawah kita kalikan 10, yang atas kita kalikan 10. Yang ini juga sama. Yang ini kita kalikan 10, yang atas juga kali 10. Nah, sekarang kan kelihatan. Dari 60 ke 70 kan banyak angkanya. Bisa 61, bisa 62, per 1000 ya. Bisa 63 dan seterusnya. Nah, di sini 65 ya berarti 65/1000 itu adalah antara 60 dan 70. Berarti kalau 65/1000, 3 angka di belakang koma. Jadi 65 kemudian 0. 0. Nah, di sini 0,065 adalah 65/1000. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, sekarang 3/100 dengan 5/100 besar mana? Jeruk 3 dibagi orang 100. Dengan jeruk 5 dibagi orang 100. Besar mana? Ya besar jeruk 5 dibagi orang 100. Sehingga tandanya adalah kurang dari 3/100 kurang dari 5/100. Berikutnya 1/10 dengan 1/100. Sama dengan tadi, jeruk 1 dibagi orang 10 dan jeruk 1 dibagi orang 100. Yang besar jeruk 1 dibagi orang 10. Sehingga tandanya adalah lebih dari. Berikutnya 2/5 dengan 1/4. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi, perhatikan 2/5 dengan 1/4. KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Maka 2/5. Nah, supaya jadi 20, 5 itu kita kalikan 4. Maka yang atas juga kita kalikan 4. Hasilnya adalah 8/20.
20. Kemudian untuk yang ini 1/4, agar menjadi 20 kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kalikan 5. Penyebut kali 5, pembilang kalikan 5. Sehingga hasilnya ada 5/20. Nah, kalau sudah begini kelihatan jeruk 8 dibagi orang 20 dengan jeruk 5 dibagi 20, besar mana? Ya besar jeruk 8 dibagi 20, berarti tandanya adalah lebih dari. Nah, berikutnya sekarang perhatikan di sini. 99/100 dan 100/101 besar mana? Ya besar 100/101. Dari mana? Seperti ini. 1/2, 3/4. Ini besar ini. Lagi misalnya 3/4, 5/6. Ya besar 5/6. Sehingga di sini adalah besar ini. Berikutnya 1 dibagi 5.000 dengan 1 dibagi 5.001. Nah, ini yang membagi lebih besar, berarti semakin kecil, maka tandanya adalah lebih dari. Berikutnya, nah ini mengurutkan berarti mana yang lebih besar, paling besar, paling kecil. Nah, perhatikan kita hitung, kalau ini kita buat per 32 semua. Jadi setengah, mulai dari setengah, ini kita buat per 32. Nah, jadi per 32 berarti setengah ini dikalikan dengan 16, atas kalikan 16, berarti 16/32. Kemudian 11/16 kita buat per 32, jadi 11/16 ini kita kalikan 2, atas kalikan 2, berarti 22/32. Berikutnya 3/32. Ya sudah, hanya ini saja. Berikutnya 6/8. Kita buat per 32, berarti 8. Ini kita kalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan 4. Hasilnya adalah 24/32. Nah, mana yang lebih besar? Diamati sekarang. Ini 16 jeruk dibagi 32 orang, 22 jeruk dibagi 32, 24 dibagi 32, 3 dibagi 22. Berarti yang paling besar adalah ini, 6/8. Jadi yang paling besar ini, kemudian yang nomor 2 itu ini, nomor 3 itu, bentar. 6/8 nomor 1, 22, nah setengah ini yang ketiga, kemudian yang terakhir adalah 3/32 ini. Nah, itu jawaban untuk mengurutkan pecahan. Nah, saya rasa itu pembahasan. Ayo kita berlatih 1.4. Jika ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.